Puji Tuhan, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah secara online ini. Kemurahan Tuhan biarlah kita alami lagi sepanjang ibadah ini. Berdoa supaya Tuhan hadir, kita diberkati. Haleluya. Tema kali ini adalah doa jemaat. Biar kita bawa hidup kita menjadi rumah doa bagi Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang. Haleluya. Hidupku Ke tempat kudus-Mu Tuhan. ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya. 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 Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu. Ini doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Rumah doa
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini. Oleh kemurahan anugerah kasih-Mu Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu kembali. Terima kasih Tuhan, oleh kasih setia-Mu Tuhan, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan, sehingga malam hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari siapkan hati kami Tuhan, untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu, dan dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi rumah doa-Mu Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkan hati, roh jiwa kami Tuhan, untuk kami beribadah dan menikmati hadirat-Mu. Urapilah kami, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, juga setiap jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini. Satukan kami dengan roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Allah. Terima kasih, bekerjalah di tengah-tengah kami dengan kuasa-Mu, dan kami mau menerima berkat yang lebih lagi dari kehadiran-Mu Roh Kudus. Terima kasih, kami mau mulai ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama kita puji Dia, Allah yang luar biasa. Satukan hati untuk masuk ke hadirat-Nya dengan memuji-muji Dia. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan Haleluya. dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Haleluya. Dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan, Amin. dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ku tahu roh Allah ada di sini. Haleluya. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi, karena roh Allah ada di sini. Amin. Ku tahu roh Allah ada di sini. Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi, karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Amin. Allah Haleluya. ada di sini. Haleluya. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah.
aku, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Rasakanlah. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa. Di hidup, Haleluya. di jiwa, Dalam roh, di hatiku. Glory. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Puji Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa. Di hidup, di jiwa, Dalam roh, di hatiku. Glory. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dipersilakan duduk. Kita nyanyikan lagu Duduk di Kaki Yesus. Saya merasa berkat yang paling istimewa kalau kita bisa alami hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dia yang maha besar, tapi dia mau hadir dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini. Duduk di kakinya Yesus, ku dengarlah suaranya. Haleluya. Dengarlah suaranya. Satu tempat yang terindah. Tiap hari berjumpa Dia. Duduk di kakinya Yesus, ku pandanglah wajahnya. Cintanya tiada terukur bagi kita semua. Duduk di kakinya Yesus, lenyapkan kesusahan. Haleluya. Duduk di kakinya Yesus, lenyapkan kesusahan. Terima kasih Tuhan. Sana ku taruh hidupku, ku dapat ketenangan. Duduk di kakinya Yesus, hatiku terhibur. Di kakinya
Puji Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang heran, Tuhan yang cinta kita. Haleluya. Saya undang saudara-saudara kembali berdiri. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Nyanyikan pujian, bekerjalah dalamku. Sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Lebih dalam bekerja dalamku Tuhan. Supaya Tuhan lebih lagi membentuk kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Haleluya. Bekerjalah dalamku, lebih dalam dalamku. Doaku kehadiranmu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku, lebih dalam dalamku. Doaku kehadiranmu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku Tuhan. Haleluya. 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 Lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Doaku kehadiranmu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku. Doaku Bekerjalah dalamku Tuhan. Lebih dalam Tuhan bekerja. Haleluya. 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 Oh, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang menjadi doa kami kepada Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus, teruslah bekerja di dalam kami. Lebih dalam lagi. Melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengar juga Tuhan. Kami mau luaskan terus Allah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Dan terus menolong kami untuk kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji-pujian sudah kami naikkan di hadapan Engkau. Kiranya boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Saatnya kami mendengar firman-Mu, urapan Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu, ada dalam kehidupan kami semua yang akan mendengar dan menerima firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu atas hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ucapan syukur kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan duduk. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan yang ada kita akan berdoa. Tetapi sebelumnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kami adalah tentang doa jemaat. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing.
dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31. Tetapi saya hanya membacakan dari Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31 saja untuk mempersingkat waktu. Perikop dari ayat-ayat ini adalah doa jemaat. Jadi perikopnya sama dengan tema doa jemaat. Mari kita mulai di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Saya bacakan mulai. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya ingin melihat latar belakang daripada ayat ini, bahwa Rasul Petrus dan Yohanes, murid-murid daripada Yesus, mereka memberitakan nama Yesus. Bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Jaminan di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan rasul-rasul dalam pelayanannya, Roh Kudus bekerja melalui mereka. Mujizat-mujizat terjadi. Bahkan orang lumpuh sejak lahirnya disembuhkan. Hal ini belum pernah terjadi. Ini hal yang luar biasa. Saat itu banyak orang yang mendengar berita tentang hal ini. Mereka menjadi percaya, kira-kira 5.000 orang pada saat itu. Jiwa-jiwa boleh mempercayai Yesus, ya. Dan mereka terus memberitakan nama Yesus. Ini hal yang luar biasa, satu hal yang kita juga harus bisa melakukannya. Waktu mereka berbicara mengenai Yesus, mereka didatangi oleh imam-imam. Mereka didatangi oleh orang Saduki, mereka didatangi oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap, bahkan mereka diadili. Jadi kita lihat ya, tugas pemberitaan Injil mereka tidaklah mudah. Rasul-rasul disidang akhirnya pada saat itu di Yerusalem. Mereka dilarang dan diancam. Bayangkan, mereka dilarang dan diancam supaya mereka jangan berbicara dan mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi ketika mereka diadili, mereka akhirnya dilepaskan karena apa yang mereka lakukan benar. Dan apa yang mereka sampaikan terbukti dengan mujizat yang terjadi. Hal ini ya membuat banyak orang bertobat. Akhirnya mereka tidak bisa mempersalahkan, mereka melarang ya. Mereka mengancam, jangan lagi memberitakan nama Yesus. Ketika rasul-rasul dilepaskan, rasul-rasul ya berkumpul dengan teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain ya. Mereka menceritakan apa yang telah terjadi, bahwa mereka mengalami ancaman dan mereka dilarang untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 24 saya bacakan, inilah doa jemaat itu. Doa jemaat mula-mula. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, ya, berserulah mereka bersama-sama kepada Tuhan, kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Mereka berdoa, Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Doa jemaat ini adalah doa yang mereka tidak minta untuk keselamatan buat diri mereka sendiri. Mereka tidak berdoa supaya Tuhan menghukum orang-orang yang mengancam dan melarang orang-orang ini. Tetapi justru mereka berdoa ya, menghadapi ancaman ini. Saudara, ketika kita takut, kita harus tahu bagaimana mengatasi rasa takut itu. Ketika mereka berdoa, mereka tidak menjadi takut lagi. Saudara, murid-murid, rasul-rasul menghadapi dilema pada saat itu. Kalau mereka tetap memberitakan nama Yesus, resikonya adalah mereka akan ditangkap. Dan mereka akan dipenjara. Tetapi puji Tuhan, mereka memilih untuk tetap memberitakan nama Yesus.
Ini hal yang luar biasa. Ketika kita menemui tantangan, tidak semua orang mau menerima nama Yesus. Tetapi mereka tetap beritikat. Mereka tetap kuat untuk tetap memberitakan nama Yesus. Dan dibuktikan mereka berdoa dengan kesungguhan. Mereka berdoa sepakat. Makanya di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-8 saya bacakan bagaimana kita harus berdoa. Sikap berdoa di dalam jemaat itu. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini doa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai doa kita itu seperti sia-sia. Karena ada kesalahan. Mungkin tangan kita, saudara, dinilai Tuhan tidak bersih. Dengan tangan kita bisa melakukan hal yang baik. Tetapi dengan tangan kita bisa menghancurkan orang lain. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, orang yang mau berdoa harus menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi orang yang sedang marah dan berselisih, doanya itu tidak akan dijawab oleh Tuhan, tidak berkenan. Orang yang menyimpan kesalahan orang lain, doanya tidak berkenan kepada Tuhan. Kita belajar daripada firman Tuhan. Sebab itu harus ada damai. Waktu kita mau berdoa, kita harus ada ketenangan. Harus ada damai, tidak ada perselisihan. Sehingga doa-doa kita berkenan. Nah ini membuktikan bahwa kita mempunyai kasih. Makanya di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Ya, di situ saya bacakan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata rukun adalah together in unity. Jadi bersama-sama dalam persatuan dan kesatuan. Bayangkan saudara, kalau jemaat itu berdoa dalam persatuan dan kesatuan, walaupun memang ada perbedaan. Dan disinilah kita harus merendahkan diri saudara. Membuat perbedaan itu lebih semakin mengecil. Nah ketika ada kerukunan, ada damai, tidak ada pertengkaran, ada kesatuan hati. Nah doa seperti ini, doa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau ada kerukunan, maka gereja akan menjadi gereja yang kuat. Kalau tidak ada kerukunan, kalau ada perpecahan, maka gereja akan menjadi lemah. Kalau ada kerukunan, maka gereja mempunyai kesaksian yang baik. Kita harus memberikan kesaksian yang baik, saudara. Puji Tuhan. Kalau ada kerukunan, maka ada berkat-berkat daripada Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 133 ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, siapa yang tidak ingin diberkati, saudara? Semua kita ingin diberkati Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, supaya kita diberkati, kita harus hidup rukun dengan orang lain, dengan keluarga kita, dengan jemaat, dengan sesama jemaat, anggota-anggota. Kita harus hidup rukun. Maka kita akan diberkati Tuhan. Inilah janji Tuhan. Janji Tuhan ini berlaku atas setiap keadaan, sekalipun krisis, sekalipun pandemi. Janji Tuhan adalah tetap buat saya dan saudara. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat dan pertolongan. Sebab itu mengapa doa itu menjadi penting? Karena doa itu menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan Tuhan. Tetapi kita bisa berdoa. Tuhan mau kita bersekutu di dalam doa. Kadang kita malas berdoa, saudara. Diakui atau tidak, saudara. Ya, daging kita, ya, inginnya memang istirahat, ingin yang enak-enak, saudara. Kita malas berdoa. Kalau doa puasa, doa tengah minggu, ya, doa Kamis, nggak terlalu banyak yang datang, saudara. Coba kalau pesta, ya, kalau ucapan syukur, banyak yang datang, saudara. Tapi kita harus belajar, saudara. Berdoa itu adalah satu hal yang berkenan kepada Tuhan. Kadang kita punya alasan, kesibukan, saudara. Waktu lagi susah, kita minta bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati, ketika diberkati lupa sama Tuhan. Jam-jam doanya mulai dikurangin, saudara. Nah itulah manusia. Tetapi kita belajar, kita harus suka berdoa. Makanya di dalam Kolose 4, ya,
ayat yang kedua saya bacakan. Bagaimana firman Tuhan mengajar. Bertekunlah dalam doa. Dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun berdoa. Pray until something happen. Saudara, kita lihat bagaimana kita harus tetap berdoa. Sebab kita tidak tahu ya. Bisa jadi besok kita kena masalah. Makanya di situ dikatakan berjaga-jagalah. Berhati-hatilah, waspada. Ya, sambil mengucap syukur, puji Tuhan. Kalau doa nggak mengucap syukur, kayaknya kurang bagaimana ya. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan, kadang kita cuma bisa berdoa, Tuhan terima kasih. Justru disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Ketika kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya buat saya dan saudara. Jadi saya mau mengutip satu hal tentang doa. Seorang hamba Tuhan katakan, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Sebab itu kita mau datang kepada Tuhan, sumber segala pertolongan dan segala berkat buat saya dan saudara. Dan selanjutnya, di situ di dalam Kolose 4 ayat 3 saya mencatat, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Jadi pemberitaan Injil itu adalah Tuhan sendiri yang membuka. Karena Tuhan mendengar doa-doa. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Jadi seorang anak Tuhan yang baik adalah anak Tuhan yang mendukung pelayanan. Bagaimana cara mereka mendukung dalam pelayanan adalah pada saat mereka mendoakan pekerjaan Tuhan. Mungkin terlalu banyak ya kritik, mungkin terlalu banyak mempersalahkan, cari-cari kesalahan. Oh, di dalam pelayanan, memang di dalam pelayanan pasti belum sempurna. Tapi kita belajar, seorang anak Tuhan yang baik, yang melakukan firman Tuhan katakan, berdoa jugalah untuk kami. Jadi anak Tuhan yang baik, yang berkenan, yang mau melakukan firman Tuhan, dia berdoa untuk pelayanan. Ya, kita belajar ya. Kita memang belum sempurna, tapi kita mau belajar kehendak daripada Tuhan. Makanya doa Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 21 dikatakan demikian, supaya mereka semua menjadi satu. Luar biasa ya. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Kalau ada persatuan, dunia akan melihat kesaksian yang baik bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Luar biasa. Tuhan berdoa ya, supaya setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan berdoa dan mereka mempunyai sehati. Ya. Ketika mereka sehati, firman Tuhan mencatat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, waktu mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Saudara mungkin belum pernah lihat seperti ini, pengalaman seperti ini. Tapi saya percaya pengalaman ini akan terjadi lagi. Karena Tuhan yang dulu dan Tuhan yang sekarang itu adalah sama. Kuasanya tetap sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Coba kita lihat. Kalau kita semua mau dipenuhkan, jemaat semua mau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, harus ada kesehatian. Dan ketika mereka berdoa penuh semua dengan Roh Kudus, bayangkan apa jadinya saudara. Kalau semua penuh dengan Roh Kudus, luar biasa. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi pekerjaan Roh Kudus ada memberikan keberanian saudara. Mereka menjadi berani. Tadinya mungkin mereka tidak berani. Mungkin ada rasa takut ya. Setiap manusia pasti punya rasa takut. Mungkin tidak pede atau sebagainya. Tapi kita belajar. Ketika Roh Kudus menaungi kita, memenuhi kita, maka akan ada keberanian. Firman Tuhan mencatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Lah pertanyaannya, kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara. Pernahkah kita bersaksi, saudara? Beranikah kita bersaksi? Atau pernahkah kita coba bersaksi? Nah kita harus melangkah. Kalau kita nggak pernah melangkah, saudara, kita nggak akan pernah menuai jiwa-jiwa. Kita nggak akan memenangkan jiwa-jiwa kalau kita nggak bersaksi. Makanya firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 di situ dikatakan demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu. Orang korupsi harusnya malu, saudara.
ya. Orang yang apa ya? Yang menipu itu harusnya malu. Tetapi firman Tuhan, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kita nggak perlu malu kalau kita memberitakan nama Tuhan. Dan kita juga tidak akan dipermalukan karena Tuhan melengkapi kita dengan kuasa. Oleh karena itu, di situ dikatakan, janganlah malu karena aku seorang hukuman. Karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Oleh karena itu saudara, jangan malu bersaksi tentang nama Tuhan. Ya, mungkin kadang-kadang kita ketika saya dulu di kantor saudara, ya, kalau mungkin makan aja malu berdoa ya, di depan orang banyak. Bawa Alkitab mungkin malu, mau ke gereja bawa Alkitab mungkin malu. Kita harus belajar, jangan malu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena Tuhan menjaga kita. Karena Tuhan melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Nah, ketika kita menceritakan itu nggak dibuat-buat saudara. Ketika kita, pengalaman kita. Ketika kita mau bersaksi apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Misalnya pada saat kita sakit, kita bersaksi. Waduh, puji Tuhan, Tuhan yang telah menyembuhkan aku. Jadi kesaksian itu tidak dibuat-buat. Tetapi benar-benar pengalaman kita dengan Tuhan. Jadi janganlah malu, mulailah melangkah saudara. Kalau kita udah dipenuhkan dengan Roh Kudus, kalau kita nggak melangkah, kalau kita nggak pernah mencoba, kalau kita tidak pernah bersaksi, bercerita tentang Yesus, kita nggak akan pernah menuai jiwa-jiwa. Kita nggak akan pernah memenangkan jiwa-jiwa. Sebab itu, kita harus menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Maka di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, ayat yang terakhir saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita, roh itu memberikan kekuatan buat kita, membangkitkan kekuatan. Tadinya kita lemah saudara. Tadinya mungkin kita sakit. Tadinya mungkin kita tidak berdaya. Kita tidak tahu apa yang kita buat. Tetapi firman Tuhan katakan ada kekuatan. Ada kasih di dalam Tuhan. Dan ada ketertiban saudara. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti hidupnya tertib saudara. Kalau kita mau lihat di dalam pekerjaan Roh Kudus pasti ada ketertiban. Nggak mungkin kacau. Kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus nggak mungkin hidupnya kacau saudara. Kita belajar. Ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, ada orang takut ke kamar mandi aja takut, tidur sendiri aja takut. Kalau hal itu terjadi, kita datang kepada Tuhan, minta keberanian yang daripada Tuhan, sehingga kita menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah kita sebagai jemaat Tuhan, kita tetap berdoa. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengambil sikap berdoa. Karena ini adalah ibadah doa, kita mengambil sikap berdoa. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Kiranya hadirat Tuhan itu juga ada di dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, percaya hadirat Tuhan itu tetap ada. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Aku bisa lari kepada Yesus. Hanya aku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya. Hanya ku bisa lari
kami ya Tuhan. bisa Amin. lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Amin. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepadanya. Kasih Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya. Haleluya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkaulah penyelamat kami ya Tuhan Yesus. Kami baca daripada firman-Mu, nama Yesus, nama yang berkuasa ya Tuhan. Kiranya nama itu menjamah kami semuanya Tuhan. Nama itu akan menolong kami pada saat ini ya Tuhan. Di dalam penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Kami memanggil nama Yesus. Nama di atas segala nama. Kami berseru kepada Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan jiwa kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kalau ada yang lemah ya Tuhan pada saat ini di rumah mereka masing-masing Tuhan, Tuhan kuatkan kiranya di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mungkin sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berseru Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada kemenangan dan pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan-Mu saat ini. Kami mengucap syukur untuk jamahan-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk pengharapan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Engkau membaptis kami dengan Roh Kudus. Haleluya. Kiranya di rumah kami masing-masing Engkau membaptis kami dengan Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus. Roh Kudus. Amin. Haleluya. Lari kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya ku bisa lari kepadanya. Oh syukur Tuhan, syukur. Haleluya. Di bawah kaki
kasih. Haleluya. Hanya Yesus. Amin. Haleluya. Hanya Yesus. Kasih. Hanya Dia. Beri damai senang. Beri damai senang. Yang pikulan. Dia pikulan pastikan hilang. Haleluya. Hanya Yesus selamanya. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus. Hanya Dia. Beri damai senang. Dia pikulan pastikan hilang. Hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus selamanya. Hanya Yesus. Oh haleluya, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Hanya Kami berserah Yesus. Yesus. Hanya Dia. Beri damai Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia pikulan pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Haleluya. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Hanya Dia. Haleluya. Beri damai senang. Terima kasih Tuhan. Dia pikulan Oh haleluya. pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Haleluya. Roh Kudus, haleluya. Kami tahu ada Roh Kudus, ada hadirat Tuhan melawat kami saat ini ya Tuhan. Ada Roh Kudus yang melawat kami Tuhan, memenuhi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya. Syukur, syukur Tuhan, haleluya, haleluya. Biarlah haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan pada saat ini yang dinyatakan atas hidup kami Tuhan. Haleluya, Engkau sendiri yang menjamah kami Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Haleluya. Kalau kami ada, itu adalah kemurahan daripada Tuhan.
Kami masih dapat hidup, itulah kemurahan daripada Tuhan. Kami menghargai apa yang Tuhan buat. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk jamahan Tuhan pada saat ini di rumah kami masing-masing Tuhan. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa. Kiranya di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan mengabulkan doa-doa kami Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk urapan yang baru ya Tuhan. Terima kasih untuk urapan yang baru. Haleluya. Kesegaran, ada damai sejahtera di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Kami percaya ada hal-hal indah yang Tuhan kerjakan Tuhan di dalam Roh Kudus. Ada hal-hal indah yang Tuhan kerjakan, ada hadirat Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada kesegaran di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus, hanya Dia beri damai saat Dia pikullah, pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kasih untuk kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Haleluya. Roh-Mu lah kekuatan kami Tuhan. Oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang,
Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru ya Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam Roh Kudus, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami disegarkan oleh hadirat daripada Tuhan. Kami diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu semua ini adalah, kalau kami masih bisa hidup, itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena jasa kami ya Tuhan. Semua adalah anugerah daripada Tuhan saja. Sebab itu kami mau tetap berdoa. Biarlah jemaat tetap berdoa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Semua yang telah mengikuti ibadah doa online ini, Tuhan memberkati mereka semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau Tuhan mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada yang mempunyai jalan buntu, Tuhan buka jalan Tuhan. Kalau ada yang mungkin mengalami kekurangan, Tuhan berkati ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan adanya. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua pemimpin-pemimpin kami, kesejahteraan kota kami. Kami berdoa kiranya berikan Tuhan yang terbaik Tuhan bagi pemerintah kami. Tuhan berkati mereka semuanya. Nyatakan kuasa-Mu. Tuhan bela, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk semua Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan pada saat ini juga Tuhan. Mereka yang sudah melayani di dalam doa online ini Tuhan, mereka juga adalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan mereka kesetiaan, tanggung jawab, tambahkan talenta, kepandaian di dalam hidup mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah doa online ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua yang sudah mengikuti ibadah online ini. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.